Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita menyelami bab 7 dari materi yang Anda berikan. Bab ini punya judul yang menurut saya cukup bikin penasaran, Hits and False Alarms. Iya, sasaran tepat dan alarm palsu. Kedengarannya langsung relevan ya? Betul sekali. Kita akan fokus pada teori deteksi sinyal dan juga teori keputusan statistik. Semuanya ini kita ambil dari kutipan buku Rationality karya Steven Pinker. Oke. Pinker ya? Jadi misi kita hari ini sebenarnya cukup mendasar. Gimana sih kita ini sebagai manusia mengambil keputusan waktu lagi nggak yakin gitu? Gimana caranya kita bisa bedain antara info yang beneran penting, sinyal istilahnya, dari sekedar gangguan atau noise yang banyak di sekitar kita. Dan yang nggak kalah penting mungkin. Iya, gimana kita menyeimbangkan antara, ya, keinginan kita kan pengennya selalu benar, tapi ada risiko dan biaya kalau kita salah. Ini pertanyaan besar sih. Betul, konsekuensinya itu. Coba deh Anda bayangkan skenario ini ya. Anda itu operator radar pertahanan. Terus tiba-tiba ada satu titik muncul di layar. Nah, itu beneran serangan musuh yang wah bahaya. Atau jangan-jangan cuma sekawanan burung. Atau contoh lain, dokter lihat hasil scan. Ada bayangan agak aneh gitu. Nah, itu dia. Itu kanker yang harus cepat ditangani atau cuma kista jinak yang yaudah nggak apa-apa. Dilema ini nih, bedain sinyal dari noise, ini inti yang mau kita kupas tuntas. Gimana, siap? Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari tantangan dasarnya dulu ya. Jadi kan setiap saat kita tuh kayak dibombardir data, pengamatan, petunjuk, macam-macam lah. Pertanyaannya selalu mirip. Apa yang kita lihat, atau kita dengar, atau kita rasakan itu beneran sinyal dari dunia luar bawa informasi penting? Atau jangan-jangan cuma noise aja? Nah, atau cuma noise, variasi acak, gangguan latar, atau mungkin keterbatasan alat indera kita sendiri. Pinker kasih contoh-contoh yang gamblang banget dan sering kita temui. Kayak tadi ya, titik di radar. Iya, bisa jadi bomber nuklir, sinyal bahaya, atau cuma burung camar, noise. Terus bayangan di scan medis bisa kanker, sinyal penyakit, atau kista jinak, noise. Di pengadilan juga, kesaksian saksi. Betul. Bisa jadi beneran terdakwa bersalah, sinyal kebenaran, atau saksinya salah ingat, atau bias noise memory. Bahkan perasaan familiar pas ketemu orang baru. Itu beneran pernah ketemu, sinyal memori, atau cuma deja vu, noise otak. Sampai ke hasil uji coba obat ya. Iya, efeknya itu karena obatnya, sinyal, atau cuma karena sugesti pasien, efek placebo, noise. Dilema ini ada di mana-mana ternyata. Nah, yang menarik dari sudut pandang rasionalitas ya, itu gimana kita bisa memodelkan masalah ini pakai statistik. Coba deh bayangin, Anda kumpulin banyak data. Misalnya, seberapa kuat sinyal radar pas kondisi normal, cuma ada gangguan biasa, burung gitu. Oke, data noise aja ya. Ya, data noise. Kalau diplot di grafik frekuensi atau histogram, kemungkinan besar bentuknya kayak lonceng kebalik gitu. Kita kenal lah ya, kurva lonceng atau distribusi normal. Nah, ini representasi distribusi noise. Oke. Kurva lonceng untuk noise. Terus, bayangin sekarang ada sinyal beneran muncul. Pesawat musuh misalnya. Sinyal ini kan biasanya nggak muncul sendiri, tapi ditambah noise yang tadi. Jadi, kita bisa bayangin ada kurva lonceng kedua. Ini buat sinyal plus noise. Oke, kurva kedua. Kurva kedua ini biasanya geser sedikit ke kanan, nunjukin sinyalnya lebih kuat. Tapi yang penting, dia pasti tumpang tindih sama kurva pertama, kurva noise tadi. Jadi area tumpang tindihnya itu ya, itu sumber keraguannya, karena data di situ bisa jadi noise, bisa jadi sinyal. Tepat sekali. Area tumpang tindih inilah yang bikin ambigu. Misalnya, pembacaan radar dengan kekuatan tertentu bisa jadi cuma gangguan yang kebetulan lagi kuat, atau bisa jadi sinyal pesawat musuh, tapi kebetulan lemah atau jauh. Nggak bisa 100% yakin ya. Nggak bisa. Ketidakpastian ini inti masalah deteksi sinyal. Kita harus bikin keputusan, ya, ini sinyal, atau bukan, ini noise. Padahal infonya nggak sempurna. Nah, karena ada ambiguitas dan kita harus mutusin, muncullah 4 kemungkinan hasil. Kita coba bedah satu-satu ya, pakai contoh radar tadi. Pertama, ada hit atau sasaran tepat. Hit ya?
Ini kalau kita bilang iya ada ancaman dan beneran ada bomber musuh, operatornya berhasil, kota selamat. Sering juga disebut benar positif. Ini yang kita mau kan? Idealnya. Kedua, miss atau terlewat. Kebalikannya, kita bilang, enggak, itu cuma gangguan. Ternyata beneran ada bomber. Gagal deteksi. Akibatnya bisa fatal. Ini salah negatif. Nah, ini yang biasanya paling ditakuti. Iya, dalam konteks ini jelas ini yang paling dihindari. Ketiga, false alarm, alarm palsu. Kita teriak ada ancaman, tapi ternyata cuma burung atau gangguan cuaca. Salah kira ya. Iya, salah kira noise jadi sinyal. Mungkin kirim pesawat pencegat, buang-buang bensin, atau malah bikin tegang negara tetangga. Ini salah positif. Biayanya juga ada. Ada biayanya. Terakhir, correct rejection atau penolakan tepat. Kita bilang enggak, ini cuma gangguan, dan beneran cuma noise. Operatornya bener ngabain burung camar, situasi aman, nggak ada sumber daya kebuang. Ini bener negatif, hasil yang bagus juga. Oke, jadi 4 itu ya, hit, miss, false alarm, correct rejection. Jadi, setiap keputusan kita dalam ketidakpastian, pasti jatuhnya ke salah satu dari 4 kotak itu. Dan disinilah kita masuk ke inti teori deteksi sinyal. Ada trade-off. Ada pertukaran yang nggak bisa dihindari antara jenis-jenis kesalahan ini. Anda nggak bisa sembarangan bilang, oke, saya mau maksimalkan hit saja. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kenapa tuh? Karena kalau Anda turunin kriteria keputusan, jadi lebih gampang bilang, ya ini sinyal. Istilahnya jadi lebih trigger happy. Anda memang bakal nahikin kemungkinan dapat sinyal asli, nambah jumlah hit. Tapi, Pada saat yang sama, Anda pasti juga akan lebih sering salah kira noise sebagai sinyal. Jumlah false alarm juga ikut naik. jadi kayak geser garis batas di antara dua kurva lonceng tadi ya. Kalau kita geser ke kiri biar lebih banyak hit kena, otomatis area noise yang kena juga lebih banyak. Persis. Sebaliknya, kalau Anda naikin kriteria, jadi lebih susah bilang ya, lebih konservatif, lebih gun shy gitu. Anda bakal sukses nurunin jumlah false alarm. Nggak sering teriak serigala. Tapi ada ruginya juga. Ada ruginya. Risikonya, Anda jadi lebih sering kelewatan sinyal yang asli. Jumlah miss jadi naik. Anda jadi lebih sering ngabain ancaman beneran. Ini kayak geser garisnya ke kanan di grafik imajiner tadi. Anda hindari noise, tapi kehilangan sinyal potensial. Wah, benar-benar pertukaran ya. Banget. Pinker pakai analogi cerdas dari Mark Twain soal kucing yang pernah duduk di atas kompor panas. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Si kucing ini belajar pelajarannya dengan baik. Dia nggak bakal pernah lagi duduk di atas kompor panas. Itu bagus. Dia hindari false alarm kan? Nggak ngira kompor aman padahal panas. Tapi, Masalahnya, dia juga nggak bakal pernah lagi duduk di atas kompor dingin. Dia jadi terlalu takut, akhirnya kelewatan kesempatan buat nyaman. Miss. Ini ilustrasi bagus gimana kalau kita terlalu ekstrim menghindari satu jenis kesalahan, malah jadi rentan sama kesalahan jenis lain. analogi yang bagus banget. Jadi, terlalu hati-hati hindari satu error, malah kejebak error lain. Ini bawa kita ke pertanyaan penting nih. Kalau gitu, gimana dong kita nentuin batasnya? Kriteria keputusannya enaknya di mana? Kapan kita harus lebih sensitif, lebih trigger happy, kapan harus lebih spesifik, lebih gun shy. Nah, disinilah teori deteksi sinyal ketemu sama konsep penting lain dari buku Pinker, yaitu teori utilitas harapan, expected utility. Mungkin Anda ingat dari pembahasan bab 6? Iya, expected utility, menimbang-nimbang nilai harapannya. Betul. Intinya kan, cara kita nimbang nilai atau kepuasan yang kita harapkan dari suatu pilihan. Tapi dengan ngitung semua kemungkinan hasil, probabilitasnya, dan seberapa besar kita pengen atau nggak pengen hasil itu, manfaat dan biayanya. Oke, jadi bukan cuma soal benar atau salah, tapi konsekuensinya ya. Tat, pendekatan rasional itu bukan nyari satu kriteria objektif yang sama buat semua kasus, tapi menetapkan kriteria berdasarkan konsekuensi dari 4 hasil tadi, hit, miss, false alarm, correct rejection, dalam konteks spesifiknya. Kita balik ke contoh operator radar. Oke, operator radar. Biaya dari miss, kota dibom, itu kan luar biasa besar, bencana. Iya, katastrofik. Manfaat dari hit, kota selamat juga sangat besar. Nah, biaya false alarm, kirim pesawat sia-sia, mungkin ya moderat sampai signifikan, tapi jelas jauh lebih kecil lah dari biaya miss. Manfaat correct rejection, situasi tenang, juga moderat. Jadi perbandingannya jomplang ya antara biaya miss sama false alarm. Jomplang banget. Dengan pertimbangan itu, terutama biaya miss yang segitu tingginya, pendekatan rasional buat operator radar ya harusnya menetapkan kriteria yang relatif rendah.
dia harus lebih trigger happy. Lebih baik salah kirim pesawat daripada kebobolan ya? Betul. Lebih baik beberapa kali false alarm daripada sekali aja miss serangan nuklir. Risiko miss terlalu besar. Wah, ini bener-bener nunjukin konteks itu segalanya ya. Nggak ada satu jawaban bener yang universal. Gimana kalau kita bandingin sama contoh medis tadi? Screening kanker. Nah, contoh bagus buat perbandingan. Kalau screening kanker, misalnya tes PSA buat prostat atau mamogram buat payudara, false alarm atau diagnosis positif palsu, itu punya biaya yang lumayan signifikan loh. Gimana tuh biayanya? Ya, pasien bisa cemas luar biasa, harus jalani biopsi yang sakit dan berisiko, bahkan mungkin jalani pengobatan nggak perlu yang efek sampingnya serius. Sementara itu, manfaat deteksi kanker sangat dini itu kadang masih jadi perdebatan buat beberapa jenis kanker. Ada kanker yang tumbuhnya lambat banget, mungkin nggak akan bahaya seumur hidupnya. Oke, jadi biaya false alarmnya tinggi di kasus medis ini. Bisa dibilang begitu. Nah, dalam konteks ini, biaya false alarm yang tinggi bisa mendorong penetapan kriteria yang lebih tinggi, lebih konservatif. Dokter atau sistem kesehatan mungkin pengen bukti yang kuat banget sebelum bilang seseorang positif, buat hindari kerugian diagnosis dan pengobatan nggak perlu. Beda banget sama radar tadi ya? Beda banget. Jadi keputusan rasional soal di mana pasang ambang batas itu sangat bergantung pada penilaian kita soal biaya dan manfaat relatif dari tiap kemungkinan hasil. Ini menarik banget sih. Jadi pada dasarnya nggak ada keputusan objektif murni ya dalam ketidakpastian. Pilihan kita soal seberapa yakin kita harus merasa sebelum bertindak itu selalu mencerminkan nilai yang kita pegang. Apa yang kita anggap lebih buruk, kelewatan kesempatan, miss, atau salah langkah, false alarm. Gitu ya? Anda nangkap intinya dengan sangat baik. Teori deteksi sinyal ini maksa kita buat ngakuin kalau penilaian nilai atau value judgment ini implisit. Ada di dalam setiap keputusan di bawah ketidakpastian. Coba kita lihat aplikasi lain. Gimana dengan ruang sidang? Pinker juga bahas ini kan? Kayaknya ada paralel yang kuat juga di sana. Iya, ada. Kekuatan bukti di kasus hukum kan beda-beda ya. Ada yang kuat kayak sinyal jelas, ada yang lemah atau ambigu kayak noise. Terus, sistem peradilan harus bikin keputusan biner. Salah atau nggak salah? Betul, keputusan ya atau tidak. Nah, memvonis orang yang nggak bersalah, itu bisa kita lihat sebagai false alarm yang mengerikan kan? Dari sudut pandang sistem, bilang ya, padahal buktinya cuma noise. Atau bisa juga dilihat sebagai miss dari sudut pandang perlindungan individu, sistem gagal deteksi kalau orang itu nggak bersalah. Bisa dilihat dari dua sisi ya. Iya, Pinker juga nyinggung penelitian Elizabeth Loftus soal betapa nggak bisa diandalkannya memori saksi mata. Ini kan sumber noise yang signifikan banget di pengadilan. Meskipun sekarang ada teknologi kayak tes DNA yang ningkatin sensitivitas deteksi atau hit rate, tapi ya tetap aja nggak ngilangin kemungkinan salah sama sekali. Teknologi membantu tapi nggak sempurna. Nah, yang menarik itu gimana sistem hukum secara eksplisit pakai standar pembuktian yang beda. Kalau kasus perdata, standarnya seringkali preponderance of the evidence. Cukup bukti nunjukin satu pihak lebih mungkin benar daripada yang lain. Di atas 50% lah kasarnya. Lebih berat sedikit buktinya gitu ya. Iya, tapi kalau kasus pidana, standarnya jauh lebih tinggi. Beyond a reasonable doubt. Melampaui keraguan yang masuk akal. Ini kan sebenarnya cerminan analisis biaya manfaat yang beda. Maksudnya? Biaya memenjarakan orang yang nggak bersalah, false alarmist di pidana, itu jauh lebih buruk daripada membebaskan orang yang mungkin aja bersalah, miss false alarm dari sisi lain. Makanya, ambang batas keyakinannya dinaikin setinggi mungkin di kasus pidana. Ini penerapan langsung prinsip SDT kan? Tepat sekali. Standar pembuktian yang beda itu manifestasi penetapan kriteria keputusan yang beda berdasarkan penilaian sosial soal konsekuensi tiap jenis kesalahan. Ini bawa kita ke aplikasi penting lainnya lagi, pengujian hipotesis di sains. Oke, sains ya. Gimana tuh? Di penelitian ilmiah, kita kan sering nguji apa yang namanya hipotesis nol. H0 ini biasanya bilang nggak ada efek, nggak ada beda, nggak ada hubungan. Intinya, cuma ada noise atau variasi acak. Kita uji H0 ini lawan hipotesis alternatif, H1, yang bilang ada efek, ada beda, ada hubungan nyata, ada sinyal. Oke, H0 itu noise, H1 itu sinyal. Nah, dalam kerangka ini, ada dua jenis kesalahan yang diakui secara formal. Kesalahan tipe I dan tipe 2. Nah, ini dia tipe I dan tipe 2. Sering dengar tapi suka ketukar. Oke, gampangnya gini. Kesalahan tipe I itu kayak false alarm. Kita tolak hipotesis nol, kita klaim nemu sesuatu yang signifikan,
ada sinyal, padahal sebenarnya nggak ada efek nyata, cuma noise. Oke, tipe I sama dengan false alarm. Salah klaim nemu sesuatu. Betul, kesalahan tipe 2 itu kayak miss. Kita gagal tolak hipotesis nol, kita bilang nggak cukup bukti buat sinyal, padahal sebenarnya ada efek yang nyata, ada sinyal. Tipe 2 sama dengan miss. Kelewatan nemu sesuatu yang beneran ada. Persis. Nah, ambang batas signifikansi statistik yang terkenal banget di banyak bidang ilmu, yaitu P 0,05. P kurang dari 0,05. Ah, iya, angka keramat itu. Haha, iya, bisa dibilang gitu. Itu pada dasarnya adalah sebuah kriteria keputusan yang ditetapkan secara historis. Artinya, komunitas ilmiah secara konvensi setuju buat batasin resiko bikin kesalahan tipe 1 atau false alarm maksimal 5%. Fokus utamanya biar nggak gampang klaim penemuan baru yang ternyata palsu. Oke, jadi P kurang dari 0,05 itu bukan angka ajaib ya, tapi sebuah pilihan, sebuah penetapan kriteria. Persis. Dan ini poin krusial yang sering dilupain. Penetapan ambang batas P.5 itu sendiri adalah sebuah pilihan nilai atau value judgment, bukan angka objektif dari langit. Secara historis, ilmuwan lebih takut bikin klaim palsu tipe 1 daripada kelewatan penemuan benar, tipe 2. Tapi kan seperti tadi, fokus ke satu error bisa ngorbanin yang lain. Nah, itu dia masalahnya. Seperti yang ditekankan teori deteksi sinyal, fokus ke satu jenis kesalahan ini seringkali ngabaikan biaya dari jenis kesalahan lainnya. Berapa banyak penemuan penting yang mungkin kelewat karena standarnya terlalu kaku. Iya juga ya. Pinker ngutip ahli linguistik Jane Grimshaw yang kasih perspektif tajam soal P05, dia bilang gini kurang lebih. Kalau kita terima standar ini, artinya 1 dari 20 ilmuwan yang nguji H0 yang benar bakal salah klaim efek itu ada. Pertanyaannya, apa yang bikin Anda yakin kalau ilmuwan yang salah itu bukan Anda? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Bikin mikir. Banget. Lebih jauh lagi, fokus yang kadang terlalu kaku ke P05 ini tanpa mikirin biaya tipe 2 atau kekuatan bukti secara keseluruhan udah bikin beberapa masalah di sains. Misalnya, masalah laci arsip atau file drawer problem. Itu apa lagi? Itu artinya, studi yang hasilnya nggak signifikan, P lebih 0,05, cenderung lebih susah dipublikasiin. Akhirnya, literatur ilmiah bisa jadi bias, cuma nunjukin hasil yang berhasil nemu sesuatu. Gambaran jadi terlalu optimis atau bahkan salah soal suatu fenomena. Wah, bahaya juga ya. Ada juga praktik meragukan kayak p-hacking. Ini intinya kayak ngakalin data atau analisis biar dapat P di bawah 0,05. Padahal mungkin nggak ada efek nyata. Ingat komik XKCD soal permen jeli sama jerawat? Oh iya, yang dites banyak warna itu ya. Betul. Setelah dites banyak warna, ketemu korelasi signifikan sama permen jeli hijau. Padahal itu cuma kebetulan statistik aja dari sekian banyak tes. Praktek-praktek kayak gini yang didorong tekanan biar dapat hasil signifikan, ikut bikin apa yang disebut krisis replikasi di beberapa bidang ilmu. Banyak temuan yang dipublikasiin, ternyata susah atau nggak bisa diulang sama peneliti lain. Jadi ini menunjukkan bahaya kalau kita pakai kriteria kaku tanpa paham trade-off-nya ya. Persis. Bahaya menetapkan kriteria secara kaku dan kadang arbitrer tanpa paham sepenuhnya pertukaran yang terlibat. Wah, implikasinya dalam sains ternyata cukup dalam ya. Oke, jadi kembali ke kita semua nih sebagai pendengar. Apa intisari yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan soal hits dan false alarms ini? Menurut saya, intinya sih kesadaran ya. Kesadaran bahwa setiap kali kita bikin keputusan pas lagi nggak pasti, mau kita operator radar, dokter, hakim, ilmuwan, atau cuma orang biasa jalanin hidup, kita tuh selalu, mau nggak mau, melakukan pertukaran. Selalu ada trade-off ya. Selalu. Kita nimbang antara pengen nangket sinyal bener, hit, sama resiko salah kira gangguan jadi sinyal, false alarm. Kuncinya, pilihan soal di mana kita taruh titik seimbangan ini harusnya nggak asal-asalan, tapi dipandu pemahaman yang terinformasi soal biaya dan manfaat dari tiap kemungkinan hasil. Apa ruginya kalau salah? Apa untungnya kalau benar? Gitu ya? Betul, ini soal bikin trade-off secara sadar. Nah, kerangka kerja teori deteksi sinyal ini kan kesannya kayak buat para ahli gitu ya. Apa relevansinya buat kita sehari-hari? Justru relevan banget. Ini bukan cuma teori abstrak. Kita semua, Anda juga, pakai logika ini secara implisit tiap hari. Seringnya tanpa sadar.
Coba pikirin, pas Anda harus mutusin. Judul berita yang heboh itu beneran sesuai isinya, sinyal versus noise. Firasat Anda soal sesuatu itu perlu ditindaklanjuti. Sinyal intuisi versus noise cemas. Atau gimana kita menafsirkan omongan orang ya? Noise sosial. Memahami kalau selalu ada pertukaran antara hit dan false alarm, dan secara sadar coba mikirin konsekuensi tiap pilihan. Gimana kalau saya salah percaya? Gimana kalau saya salah nggak percaya gitu ya? Iya, itu bisa bantu kita navigasi ketidakpastian ini dengan lebih rasional. Mungkin nggak selalu gampang ya, karena seringnya kita nggak tahu pasti probabilitas atau biaya manfaatnya. Tapi kerangka berpikirnya aja udah berguna banget. Ini bawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih, yang mungkin agak provokatif. Gimana kalau kita coba secara lebih sadar dan eksplisit terapin analisis biaya manfaat ini ke penilaian dan keputusan kita sehari-hari? Maksudnya gimana tuh? Misalnya, pas Anda ragu, perlu nggak ya ngomongin potensi masalah di kantor? Anda bisa coba timbang. Biaya false alarm dianggap rewel kalau ternyata bukan masalah, lawan biaya miss, masalahnya jadi besar karena nggak diantisipasi. Oke, menimbang konsekuensinya secara sadar. Atau pas nafsirin diamnya temen. Biaya false alarm, nuduh marah padahal enggak, lawan biaya miss, ngabaikan perasaan temen yang mungkin lagi terluka. Nah, pertanyaannya, Ya, apakah pendekatan yang lebih terstruktur kayak gini, coba memetakan hasil dan konsekuensinya, bisa bawa kita ke keputusan dan hubungan yang lebih baik dalam jangka panjang, meskipun mungkin awalnya rasanya kurang spontan atau intuitif ya? pertanyaan menarik. Dan pertanyaan lanjutannya, gimana caranya kita bisa jadi lebih baik dalam memperkirakan biaya dan manfaat yang seringkali kan subjektif dan kualitatif ya dalam hidup pribadi kita. Ini sesuatu yang menarik buat direnungkan lebih lanjut mungkin setelah pembahasan kita ini selesai.